Wow, berarti sekarang lebih gila lagi. Kalau dari TikTok sendiri, berapa income yang paling besar yang pernah kamu dapatin? Keren. Ini hebat, baru pertama. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, ini kita pasti semua orang udah kenal lah. Kalau nggak kenal, berarti kalian belum punya TikTok ya. Teman-teman, kenalkan dulu. Ini Mas Bram. Biasa dipanggil siapa? Bram. Bram ya? Padahal nama aslinya bukan Bram ya? Nama aslinya apa? Lah kan Septian Bramandita sih. Oh iya, Setia nama Bram. Kan Bram kan. Oh, nama aslinya Ibang, ya kan? Nama panggilan. Nama panggilannya kan Ibang. Ya, tapi itu yang Bramnya itu sebagai nama buat di Ya, nama di internet. nama di internet. Nah, oke. Dia adalah TikTokers yang sangat-sangat hits dan dia salah satu orang yang ngajarin aku cara bermain TikTok. Jadi awal aku kenal beliau ini itu sebenarnya ketika aku scrolling TikTok untuk pertama kali, aku mau belajar TikTok. Nah, tiba-tiba ada muncul orang yang ngajarin tentang cara bermain di algoritma TikTok itu sendiri. Nah, kemudian aku scrolling, aku ikut kelasnya, dan ternyata works banget. Dalam waktu 1 bulan, aku bisa dapat 100.000 followers berkat si program ini. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita hari ini akan belajar juga tentang bagaimana cara TikTok itu bekerja dan bagaimana TikTok itu bisa menghasilkan duit untuk kalian semua. Nah, Mas Bram, kenalin diri Mas Bram sendiri. Mas Bram itu lebih pengen dikenal sebagai siapa sih sebenarnya, Mas Bram? Oke. Halo semuanya. Nama saya Septian Bramandita, biasa dipanggil Bram. Lebih enak itu dipanggil sebagai content creator aja lah. Content creator. Karena ya? kalau bawa title bisnis itu berat banget kayaknya. Gitu sih. Gitu. Itu terus apa lagi? Content creator. Oke. Kalau misalkan Mas Bram yang dilakukan sekarang itu apa aja sih sebenarnya? Kesibukannya itu apa aja? Bisnis utama Mas Bram itu apa aja? Oke, yang dilakukan yang paling besar ya di agency sih, digital agency. Di situ. Oh, jadi ada bikin agency juga? Betul. Oh, kenapa? Mulainya dari mana aku bisa bikin agency? Mulainya karena dari request dari followers sebenarnya. Dulu nggak kepikiran. Jadi itu dulu awal-awal banyak follower itu ngomong, Mas bisa nggak handle ini, Mas bisa nggak handle itu. Oh, ternyata bisa juga gitu ya. Peluang yang mantap gitu ya. Kenapa mereka bisa suruh kamu? Mungkin dari konten-kontenku ya. Oh. Gitu ya, mungkin dari konten-kontenku terus mereka tanya kan, Mas bisa nggak untuk handle konten ini, bisa nggak untuk handle iklanku gitu. Terus mikir dong, wah ini duit nih, gitu. Jadi lumayan lah gas. Baru kepikirannya di situ. Karena dulu awalnya bikin bisnis bareng tuh nggak kepikiran buka agency gitu. Terus buat apa? Ya buat konten aja, sharing aja, nggak kepikiran sama sekali gitu. Oh, tapi waktu buat konten itu bisnisnya nggak ada, tapi bikin konten. Iya. Yang diajarin apa? Yang diajarin digital marketing. Karena sebelumnya sudah punya akun Instagram juga, itu namanya Rumah Bitcoin Indonesia. Oh iya? Iya. Oh, udah main Bitcoin juga? Sudah. Oh gitu. Gitu. Jadi sebelum bisnis barang Bram itu Rumah Bitcoin Indonesia dulu. Oke. Nah, setelah di bulan ke-7, bulan ke-8, Rumah Bitcoin Indonesia itu mau dibeli sama orang. Oh. Gitu. Aku dulu juga pernah buka kelasnya Bitcoin. Oh gitu. Waktu tahun berapa? 16-17 kali. 2016? Iya. Oh, 2016 itu kan waktu peak-peaknya juga ya kayaknya ya? Itu. Oh, tapi memang sudah main Bitcoin dari lama? Sudah dari lama. Oh, dari kapan? 13-14. Oh, dari 2013-14? Itu. Wow, berarti ada yang untung banyak dari ini. Ya lumayan lah ya, gitu. Nah itu emang balik dulu ya ke TikTok. Nanti kita akan lanjut juga ke tentang pembahasan tentang Bitcoin-nya si Mas Bram ini. Oke. Nah, oke. Tujuan utama untuk bikin TikTok kemarin itu apa sebenarnya? Tujuannya ngenain untapped market. Apa itu? Jadi market yang belum kesentuh, untapped market. Oh. Nah, jadi kan selama ini kalau di Instagram itu kan yang kenal atau yang tahu itu hanyalah orang-orang yang ya paling nggak ngerti bisnis. Yang nggak ngerti bisnis nggak akan follow. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang belum ngerti bisnis ini tapi bisa tahu juga dari TikTok? Itu karena kan bisa ditembakkan ke orang-orang yang belum tahu sama kita. Bahkan yang belum tertarik sama bisnis pun bisa tahu aja dulu. Gitu sih.
Nah, waktu sekarang ini posisinya itu lebih Mas Bram itu lebih banyak kliennya itu dari Instagram atau dari TikTok? Karena resource-nya masih terbatas ya mostly mereka dari TikTok mungkin lari ke Instagram DM-nya. Gitu. Oh. Tapi aku nggak tahu mereka nggak nyebutin taunya dari TikTok dulu atau dari Instagram. Jadi nggak tahu ya dari mana ya sebenarnya dua itu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang berarti orangnya trafficnya ya dari Instagram semua ya, ketawanya ya berarti. Iya, ketawanya dari Instagram semua. Gitu. Oh. Apakah ada kolerasinya antara TikTok itu dengan Instagramnya itu sendiri? Ada. Karena gini, kalau Instagram sekarang aku nggak begitu aktif kayak dulu. Jadi aku aktifnya di TikTok yang paling banyak. Nah, karena kalau di DM TikTok itu kan nggak kelihatan, cuma ada di message request kan. Iya. Ya kan? Nah, mereka tuh rata-rata akhirnya lari ke Instagram, DM-nya di Instagram. Ada yang ngomong, Mas aku tahu dari TikTok, bisa nggak gini. Itu. Cuma kebanyakan emang dia nggak ngomong dari mana taunya. Gitu. Jadi untuk tujuan pertama kali bikin TikTok itu cuman untuk dapetin market-market yang baru ya sebenarnya ya. Nah setelah itu ternyata malah jalan banget. Betul. Nah kok bisa banget jadi viral gitu kenapa? Gini, karena sebelumnya udah bikin konten di Instagram. Itu kan versi desain, versi gambar gitu ya. Jadi aku tinggal bikin versi videonya. Karena yang di Instagramku itu sudah proven viral. Oh. Tinggal aku bikin lagi bentuk videonya. Gitu. Jadi sebenarnya mau di Instagram mau di TikTok yang penting dari kontennya aja sih. Kontennya emang bener-bener dicari sama orang, kontennya bener-bener gigit gitu ya. Ya pasti laku lah gitu sih. Tapi Mas Bram ini benar-benar salah satu orang yang mungkin ngangkat TikTok dari dunia edukasi loh. Benar-benar semua edukasi mungkin belajar untuk penyampaiannya itu dari Mas Bram. Karena dulu edukasi kan belum banyak benar-benar yang itu kan. Cuma kamu yang kayak menggerakkan, oh edukasi ternyata itu bisa loh. Ternyata TikTok itu juga gak cuma untuk tempat-tempat yang... Betul. Jadi benar-benar aku sih bersyukur banget bisa ketemu kontennya si Mas Bram, ikut kelasnya itu benar-benar berpengaruh banget. Bahkan sekarang aku udah sampai 390.000 Mas. Ketenangan ini. Luar biasa. Tapi sekarang agak susah Mas. Memang. Jadi kalau konten edukasi ya, kalau konten edukasi memang begitu sekarang. Itu tuh ada masanya. Jadi kalau misalkan nanti ada, biasanya TikTok ngadain kompetisi lagi untuk konten-konten edukasi, itu edukasi mulai di-push lagi. Gitu. Sekarang kan mungkin lagi ke Ramadan ya, mungkin inspirasi video. Ramadan ya. Gitu. Hashtag inspirasi Ramadan itu akan membantu boosting katanya. Betul. Oh, iya. Gitu. Kamu ada dipanggil sama orang TikTok juga? Pernah. Oh, itu cuma dibantuin juga. Ya pernah sekali 2 kali tapi akhirnya nggak kelanjutin lah. Gitu. Oh gitu, kenapa? Ya buat apa gitu loh? Lo kan enak dapat. Gini, karena kalau misalkan mereka bantuin itu harus ada feedbacknya ke mereka. Oh gitu. Iya dong, nggak ada makan siang gratis guys. Feedbacknya apa? Ya duit lah. Oh iya. Iya dong. Kita bayar dia. Iya. Itu. Oh. Atau itu kita harus bikin kontennya. Oh iya. Itu jadi, yang aku tahu sih. Cuman ada itu kan nggak ya? sesuai sama topik kita nanti. Iya. Lanjut lagi. Ya jadi benar-benar memang ada itu memang ada permainan orang dalam juga. Ada beberapa yang memang dibantu boosting juga supaya jadi viral. Oke. Seberapa berpengaruhnya TikTok itu untuk kelangsungan bisnisnya Mas Bram? Oke. Dulu TikTok itu Mei 2020. Kebetulan itu langsung viral kan. Sebulan pertama 200.000 follower langsung dapat. Itu. Nah, itu juga sambil ngetes aku jualan affiliate. Ya, jadi aku bantu promosiin produknya orang lain. Gitu. Entah itu ada tools, ada kelas online juga. Iya. Apalagi ya template juga. Iya, nah, itu aku ngetes. Itu sebulan pertama juga dari komisi affiliate-ku total aku bisa dapat 80 juta. Dari komisi affiliate. Iya. Itu. Jadi itu keren banget, itu nggak nyangka. Karena mungkin awalnya nyangkanya, alah ini siapa yang beli sih di TikTok gitu. Siapa yang mau belajar sih kan gitu. Tapi ternyata di total 80 juta itu sebulan pertama itu. Itu. Kalau dari TikTok sendiri berapa income yang paling besar yang pernah kamu dapatin setelah kamu punya TikTok ini? Bentar, ini ngitungnya gimana? Income yang mungkin atau dari affiliate-nya setelah kamu punya TikTok ini.
Kalau total dari TikTok dari awal, dari affiliate doang ya, sampai sekarang ya mungkin sekitar 300-400 lah. Wow. Itu. Dari Dari itu awal ya? komisi affiliate aja ya. Affiliate aja ya, Belum endorse. Belum endorse. Oke. Itu. Terus teman-teman mungkin dijelasin juga deh, affiliate itu seperti apa sih? Kan teman-teman juga belum pada tahu ya. Oke. Misalkan Ko Anton ini punya kelas, punya kelas online. Misalkan harganya 1 juta gitu ya. Oke. Nah, itu nanti aku bantu promosiin. Yang misalkan join pakai linkku, nanti aku dapat komisi. Misalkan kamu kasih komisi ke aku 50%. Jadi aku dapat 500.000, kamu dapat 500.000. Oh gitu. Gitu. Nah, komisi itu yang aku mainin selama ini sebenarnya. Oke. Ternyata TikTok itu juga bisa menghasilkan duit ya kalau benar-benar ngerti cara pakainya. Bisa banget. Benar. Aku sendiri pun sebenarnya belum ngerasain sih dapat duitnya dari TikTok. Cuman mungkin ada lah beberapa endorse gitu, cuman nggak sebanyak affiliate juga. Aku juga baru ngeh juga ternyata affiliate itu bisa menghasilkan duit yang lumayan juga ya dari sana ya. Banget. Dan juga kan kita nggak pernah tahu, misalkan yang ikut kelasmu kemarin tuh, mereka kan juga banyak tahu dari TikTok. Oh. Itu kan juga dihitung dong. Oke. Ya, tapi memang aku kok ngerasanya gini ya, bener atau enggak ya, ini coba dikoreksi. TikTok itu nggak seberapa hangat dibandingkan dengan YouTube audiensnya. Oh iya, betul memang. Iya. Memang. Kenapa gitu ya? Kadang mereka cuma stay di TikTok aja, karena kan gini, orang buka TikTok sejatinya nyari hiburan, bukan nyari edukasi. Gitu loh. Jadi kebetulan kalau misalkan lihat konten kita yang edukasi nih, ya mungkin sekali 2 kali oke. Tapi kalau dia mau kenal lebih dalam, dia harus lari keluar TikTok, entah itu ke YouTube, entah itu ke Instagram. Gitu. Dia pasti cari jalan sendiri. Iya. Kalau kamu ya larinya ke Instagram ya sebenarnya ya. Larinya ke Instagram. Jadi teman-teman kalau misalkan memang TikTok itu kalau menurutku tuh lebih ke arah kayak penyiar radio gitu loh. Jadi penyiar radio suruh datengin orang untuk datang ke rumahnya itu mungkin Instagram atau YouTube itu. Gitu ya mungkin betul. Cara gambar ya. Karena kalau ngelihat TikTok itu benar-benar awareness-nya nggak jelas ya sebenarnya. Benar-benar dari yang benar-benar tua banget sampai yang muda banget tuh bisa kecampur. Bisa. Habis itu masuk ke sini. Itu. Nah, Mas Bram, pernah nggak ada bermasalah di TikTok nih? Bermasalah TikTok. Karena kan aku beberapa kali bikin video di TikTok itu di take down nih karena ada masalah dengan suatu brand gitu. Jadi kayak aku tuh asal sebut, nah akhirnya brandnya nggak terima, videonya sih di take down. Dan ternyata yang waktu bikin videonya itu bisa sampai jutaan gitu loh. Nah, Mas Bram sendiri punya nggak pengalaman yang seperti itu? Oke. Pernah dulu. Sampai ada videoku yang memang aku harus hapus pada saat itu. Jadi itu bikin video itu tentang Omnibus Law. Oke. Ya, video tentang Omnibus Law, itu videografer saya yang syuting di belakang gitu ya. Nah, itu kan lagi rame banget tentang demo Omnibus Law, yang mungkin di pikiran orang itu menguntungkan banget ke pengusahanya. Ya kan? Jadi aku bikin video lah, video apa ya, itu bisa dibilang ya, video drama kali ya, video drama tentang antara si bos dan karyawan. Dan karyawannya di-treat semena-mena sama bosnya, ya gitulah. Nah, cuma kesalahannya pada saat itu aku pakai baju yang salah. Nah, dari sisi konten itu nggak ada yang salah ya. Tapi dari kaos itu aku pakai kaos tulisnya itu non kafir gitu. Oke. Nah, jadi dipermasalahin itunya. Jadi orang-orang itu gitu yang akhirnya banyak yang boom, begitulah. Itu apa artinya? Begitu. Akhirnya takut kan, itu banyak yang DM. Maksudmu apa itu pakai baju kayak gitu? Waduh, ini satu orang doang. Terus tiba-tiba datang banyak 10 orang. Waduh, dengan DP yang mirip-mirip kan. Wah, ini nggak jelas ini. Ini udah harus dihapus ini. Itu sampai diancam-ancam gitu. Wah, diancam dipenggal. Jadi teman-teman juga kayaknya harus hati-hati ya. Di TikTok itu memang saking besarnya reach-nya itu bisa berbahaya juga jadi bumerang buat kita juga loh. Jadi teman-teman kalau buat TikTok itu juga jangan sembarangan. Aku juga beberapa kali lihat ada juga yang sampai masuk penjara kan gara-gara Iya. Benar. Itu bahaya banget. Iya, benar. Jadi jangan sampailah kita nyenggol-nyenggol yang orang atau brand atau juga
organisasi gitu sih. Betul. Agak bahaya sih karena reach-nya itu nggak bisa dibayangin gitu. Kayak ya sebenarnya seluruh media sosial sih. Kayak aku juga di YouTube pun juga pernah mengajarkan tentang nego berapa pernah tuh diributin sama. Jadi kayak mungkin harus hati-hati juga sih kalau ngomong di media sosial manapun ya. Oke Mas Bram, jadi kalau menurut Mas Bram gimana caranya kita itu bisa FYP di TikTok nih Mas Bram? Oke, paling gampang ya mikir gimana orang mau nonton sampai selesai. Ya kan? Jadi kan kalau algoritma TikTok itu kan dihitung sebenarnya likes-nya dulu, komen, share, ditonton sampai selesai, sama ditonton berulang-ulang. Ya, jadi kita bawa orang bagaimana melakukan hal itu. Nah, jadi kalau misalkan like, comment, share kan gampang, tinggal kita nyuruh di caption atau kita ngomong, ya kan? Oh, save malah nggak dihitung ya? Save nggak dihitung. Dihitungnya itu dulu sempat dihitung di sebanding sama share. Oke. Add to favorite kan? Atau save apa? Save di punya sendiri. Oh, itu share. Oh, share sama save sama? Sama. Kan sebelum save kan kita klik share dulu. Oh, enggak dong. Kan tinggal klik tengahnya itu langsung bisa save. Emang bisa? Iya, bisa. Gimana sih? Aku tuh klik yang di bawahnya komen itu loh. Oh, enggak. Ditekan di videonya itu aja, nanti bisa langsung save. Itu bukan add to favorite kan? Bukan. Tapi beda lagi kan? Save ke roll kameranya kita. Oh, gimana? baru tahu. Iya, benar bisa. Oke. Jadi gimana orang melakukan like, comment, share, nonton sampai selesai dan nonton berulang-ulang. Oke. Kalau kita ngomong nonton sampai selesai, berarti untuk di awal-awal jangan bikin video yang panjang-panjang. Kan kita kita ngajak orang supaya ya 15 detik, 20 detik lah. Jangan panjang-panjang dulu, diminimalkan itu. Kalau nonton berulang-ulang, berarti gini, kita bisa bikin headline yang mantep. Ya, jadi di awal video mungkin di 3 detik pertama itu dijelasin tuh, ini video tentang apa, mungkin 3 tips tentang apa, atau 5 tips tentang apa, gitu. Jadi orang kebayang video itu jelasin ini, gitu. Betul. Itu sih. Kalau misalkan untuk masalah yang itu ya, lebih bagus 15 detik ditonton sampai full atau 1 menit tapi 50%, which is 30 detik. Dicari itunya, completion rate, jadi tonton sampai selesainya itu. Oh, bukan total durasinya ya? Bukan. Oh, Gitu. Tapi kalau YouTube kayaknya durasi memang berpengaruh ya? Berpengaruh. Oh, Watch time kan? Iya, watch time-nya ya. Jadi agak beda ya? Beda. Oke. Jadi lebih bagus kalau kita bikin videonya memang yang ringan-ringan ya, 15 sampai 30 detik ya. Oke. Nah, menurut Mas Bram sendiri nih, ini tuh aku juga sempat kesel antara bikin video satu itu yang bagus, yang proper, atau lebih baik kita posting spamming. Jadi kayak kita cuma balasin komen satu hari bisa sampai 12 sampai 15. Oke. Sebenarnya yang proper itu jangan yang proper banget ya. Kita pakai bikin konten itu sementah mungkin itu lebih bagus. Alias minim edit itu lebih bagus. Minim edit lebih bagus. Oh iya. Orang itu di TikTok tuh nyari sesederhana mungkin sebuah konten itu. Kalau mau bagus-bagus ke YouTube. Gitu, sesederhana mungkin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kalau balas-balasin komen ya boleh-boleh aja tapi jangan sampai 15 sih. Ya mungkin sehari 5 lah. Gitu. Dan komen itu memang harus dibalas. Kenapa? Karena orang beranggapan kalau kita sebagai kreator membalas komentar orang lain, viewer lain akan komen juga supaya komen mereka ditanggapi. Gitu. Jadi kita mengirim sinyal pada mereka, ini loh kamu kalau komen aku balas kok. Gitu. Tapi aku tuh ngelihat videonya kayak Mas Bram kayak yang lain-lainnya, aku tuh jadi kayak agak harusnya tuh gimana, karena aku biasanya tuh sukanya tuh agak perfeksionis. Jadi waktu pertama kali buat itu setiap bikin video tuh satu, dan pasti kalau kamu perhatiin ya Mas Bram ya, nggak ada videoku tuh yang di bawah 30.000 loh. Oke. Kalau bukan endorse. Oke. Kalau endorse itu pasti 30.000, tapi kalau misalkan bukan endorse itu bisa sampai 50.000 ke atas. Biasanya tuh kayak gitu. Oke. Tapi aku sekarang ngelihatnya itu lebih banyak orang yang spamming, tapi spamming kayak balas-balasin komen doang. Itu tuh bisa dapat followers lebih banyak gitu. Padahal secara jumlah viewers itu lebih banyak aku yang nonton. Apa mungkin karena yang ditonton itu berulang-ulang lihat mukanya dia terus, akhirnya follow gitu.
Itu juga bisa. Terus yang kedua, kamu kan bahas properti ya. Nah, ada orang itu yang sebenarnya pengen tahu siapa Anthony lebih dalam. Jadi kontenmu nggak bahas properti semua, tapi bahas hobimu apa. Oh gitu. Bukannya harus niche? Ya sesekali. Jadi nggak semua kontenmu tuh harus properti. Oh. Itu misalkan hobimu itu apa? Kayak misalkan kenapa kamu mulai ini. Jadi nggak terlalu bahas tentang how to-nya di properti, tapi tentang mungkin kenapa kamu mulai ini, alasannya apa yang men-trigger dan lain sebagainya, hobimu apa, kamu punya pacar nggak dan lain sebagainya. Itu juga mereka tuh kepo. Semakin kamu relate sama mereka, ya, kalau kamu ngomongin properti kan kamu di atas ya, omonganmu ketinggian. Sedangkan mereka belum bisa mencapai di sana. Bagaimana kamu bisa mencapai di sini? Ya kurangin omonganmu. Ketika mereka relate akan lebih gampang lagi nyari kamu dimanapun, entah itu di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Iya. Kadang aku malah bahas tentang yang aku mengibaratkan aku sebagai mahasiswa di kos-kosan itu malah lebih rame loh. Iya. Dibandingin karena nyambung. Iya. Gitu. Karena relate ya. Benar. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat TikTok ya mungkin yang lebih ringan-ringan aja dibandingkan konten-konten yang lain gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas Bram ini aku pengen tanya sedikit. Sampai sekarang kan Mas Bram ini kan sudah ibaratnya sudah banyak banget duitnya. Wah, amin. Nah, sekarang ini investasinya kemana nih, Mas? Karena dari dulu cuma tahu kripto ya di kripto doang. Oh, di kripto. Jadi dari dulu sampai sekarang semuanya di kripto. All in aku. Gila. Oh iya. Ya mau gimana lagi? Oh. Gitu. Ya mau beli tanah, mau properti juga nggak tahu ilmunya harus ngapain kan. Aku tuh kalau mau beli properti itu udah paling takut ditipu duluan. Itu sih. Kan ketemu banyak orang kan. Iya. Itu aku takut itu. Karena mungkin kan dulu kan aku masih umur 20-an ke bawah kan. Anak bocah ditipunya gitu. Aku ada bayangan begitu. Gila, berarti bener-bener online di kripto loh. Iya. Wow, dari 2013. Wih. Dari 2013 itu tahu pertama kali waktu magang di Bali. Nah, dulu kan aku SMK, terus magang di Bali. Waktu itu kan lagi di kafe, denger bule itu ngomong investment, Bitcoin, apa gitu kan? Nguping kan? Oke, apa itu? Habis itu udah dapet Google. Oh iya. Apa itu Bitcoin? Gitu. Cari gimana cara dapetinnya. Udah beli berapa Bitcoin sekarang? Bentar, flashback dulu ya. Oke. Jadi setelah itu tahu dapat cara belinya. Dulu itu tahun segitu kalau nggak salah harganya masih antara 500 ribuan deh kalau nggak salah deh. 500 ribuan itu aku beli 3 atau 4 lupa aku. 3 atau 4? Wow. Itu. Setelah itu aku simpen di cold wallet. Cold wallet itu berarti bukan di exchanger ya. Jadi disimpan di dompet sendiri. Gitu. Jadi biar nggak kepikiran nih, karena dulu tuh ada sempat gosip kalau disimpan di exchanger nanti takutnya exchangernya bawa kabur. Oh iya benar. Gitu. Nah setelah itu lupa. Lupa. Oh iya. Ya lupa punya karena Bitcoin. Cuma 500 ribu ya? Iya. Cuma cuma beli 3 ala iseng lah gitu. Lupa dong. Nah ingat lagi 2017. Wow. Jadi itu waktu itu ada berita lagi kan, Bitcoin sampai 1 juta lebih, Bitcoin sampai 200 juta lebih gitu kan. Ya, terus ingat, ini kayaknya pernah punya deh, gitu kan. Terus cari, ketemu di email. Waktu itu aku simpennya di email. Oke. Ini aku buka, jebret, langsung ketemu harta karun dong, kayak gitu. Iya. Gitu. Gila ya, berarti dari 500 ribu jadi 200 juta. Dulu aku waktu ketemunya tuh di 150 atau 80. Apanya? Per BTC-nya. Tapi itu dijual nggak? Oh, enggak. Wow, berarti sekarang lebih gila lagi. Tapi sampai sekarang belum dijual tuh. Oh iya. Belum. Oh, oke. Loh, terus tapi setelah itu terus tambah terus. Jadi kayak nabung kripto ya. Betul. Cuman di Bitcoin atau ke koin lain juga? Koin lain. Koin Jadi lain. Bitcoin ini selama ini aku nggak pernah nambah. Jadi Bitcoin udah biarin itu aja. Karena naiknya lama. Jadi aku mainnya koin-koin yang kecil. Gitu. Jadi kan kalau koin-koin yang kecil untuk naik ke 10 kali lipat, 100 kali lipat itu lebih gampang daripada Bitcoin yang seperti itu. Cara taunya itu didam atau enggak gimana? Baca white paper sih. Jadi white paper itu istilahnya latar belakang koin ini diciptakan itu untuk apa? Siapa yang punya? Dia siapa sebelumnya? Kerja apa? Terus komunitasnya seperti apa? Itu tuh ada di white paper. Kayak gitu.
Oke, oke, oke. Itu sih. Jadi akhirnya tahu oh ini bagus, oh ini enggak gitu sih. Emang beberapa koin yang diambil apa, Sir? Ada Ethereum, BNB. Oh, Ethereum. Sama Ethereum itu yang nomor 2 ya? nomor kayaknya. 2. Nomor 2 ya. Sama sekarang itu megang juga toko kripto. Oh. Indonesia itu. Ya, 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 Gitu. ya. Keren. Bagus Ini hebat. Baru pertama kali aku ada orang lihat yang investasinya tuh bener-bener all in-nya tuh di kripto. Gila banget sih, bener-bener. Karena nggak tahu lagi mau kemana, kan juga saham kan dulu harus pakai apa namanya kalau nggak salah NPWP deh, gitu kan? Karena aku tahu dari kripto udah dari 2013 waktu itu belum kepikiran punya NPWP lah. Oke. Dan aku membayangkan untuk mendaftarkan akun saham tuh lebih ribet, jadi aku malas. Gitu. Kalau kripto kan tinggal nama, email, nomor HP, terus OTP udah simpel gitu doang. Nah, ini kan teman-teman kan lihatnya juga kelihatannya kripto tuh enak banget nih. Tapi emang di kripto itu pernah nggak rugi yang paling banyak itu berapa? Dulu itu pernah juga nyangkut di Ethereum. Jadi 2017 itu kan ya, jauh banget sih. Dari 27 juta ya. Sampai ke angka kalau nggak salah 1,5 deh. Itu mentok paling bawah atau 2 juta dia, aku lupa. Oh iya? Tinggal 10%? Iya dong. Gitu. Jadi karena ngelihat Bitcoin naik terus kan lagi bubble kan. Semua juga naik gitu. Nambah dong, tapi nggak mau nambah Bitcoin waktu itu, namanya Ethereum. Coba gitu. Ya cuan sih, sebulan pertama cuan, bulan kedua cuan, bulan ketiga nggak jadi tarik kan langsung. Gitu. Tapi nggak dijual. Sampai sekarang akhirnya di hold lagi gitu. Yang penting di hold aja. Gitu sih. Aku tuh sebenarnya pernah loh Mas Bram, aku tuh main Bitcoin itu di sama juga itu di 2017. Di 2017 hampir akhir-akhir di Agustus itu aku tahu itu dari franchiserku yang ada di Palu. Dia rekomendasiin aku main Bitcoin gitu. Terus aku coba main, oh ternyata untung nih lumayan. Injek akhirnya masuk sampai 100 juta. Nah, waktu masuk 100 juta itu kan di masa peak-peaknya banget itu di Bitcoin di 2017 Desember ya. Betul. Banyak banget orang-orang tuh yang jadi tiba-tiba jadi analis kripto gitu. Kripto analis. Sekarang juga banyak yang seperti itu. Tiba-tiba dana jadi pinter gitu. Nah, waktu itu masukin di sana bulan Januari, Februari itu kan hancur Tapi aku juga mainnya tuh di XRP sama XLM. Nah, main di situ akhirnya uangku tuh cuma sisa kayak 30%. Nah, waktu itu banyak banget yang kripto analis tuh bilang, oh ini memang sudah siklus. Jadi nanti di Maret itu pasti bakal naik lagi, ya kan? Banyak banget yang gitu kan. Nanti biasanya habis Imlek itu naik lagi, ternyata nggak naik. Habis Lebaran nggak naik lagi. Tahun baru depannya nggak naik lagi, malah tambah turun. Waktu itu benar-benar akhirnya sampai cuma sisa 10 juta bro. Gila ya ini benar-benar. Malah nggak naik lagi. Nah semua orang waktu itu pada bilang itu, Ton, waktu 2017 banyak orang-orang tua itu bahkan sudah mengenal kripto dan banyak orang tua. Maksudnya kan di waktu 2017 itu banyak banget orang-orang tua yang ikut beli kripto juga kan. Oke. Nah, tapi akhirnya itu mereka rugi juga. Nah, banyak yang bilang, Ton itu nggak mungkin bisa naik karena orang tua udah coba nyemplung juga nggak berhasil gitu. Nah, aku pikir kayak itu jadi ke mindset aku sendiri jadi, oh iya kayaknya orang tua juga nggak main. Tapi itu aku tanyanya sama orang saham gitu. Nah, jadi begitu kepikiran itu aku coba tunggu lagi, yaudahlah tunggu sampai Imlek lagi nggak naik lagi, Lebaran lagi nggak naik lagi. Ternyata waktu itu aku langsung mikirnya yaudah jual aja, karena aku pikir nggak mungkin naik lagi gitu. Nah ternyata 2020 naik juga sampai sekian ini ya. Nah menurut Mas Bram sendiri ini akan hancur lagi sampai bawah atau naik lagi? Hancur sampai bawah lagi? Sampai berapa? Karena gini, Bitcoin itu tiap 4 tahun sekali itu ada namanya halving. Betul. Jadi halving itu dia mecah yang seharinya misalkan seluruh miner di dunia ini dapatnya sekarang tuh berapa ya? 6 Bitcoin deh kalau nggak salah. Sorry kalau misalkan koreksi di bawah ya. Halving itu terjadi tiap 4 tahun sekali. Halving terakhir 2020, sebelum 2020 2016. Kelihatan kan patternnya kan. Jadi 2016, 2017 langsung gini. Nah kemarin halving itu di 2020 pertengahan waktu BTC itu masih harga 150 jutaan. Nah, itu aku udah ngomong ke semua teman-temanku beli Bitcoin sekarang karena ini titik terbawah Bitcoin sebelum nanti naik sampai 1M.
Waktu harga 150 juta, tidak ada yang beli. Pada waktu sekarang nih, 900 juta nih. Pada beli semua. Pada tanya, gimana caranya beli Bitcoin? Ente dari dulu kemana aja? Begitu. Itu emang begitu siklusnya. Jadi kalau dari 2020 kemarin halving, ya mungkin ya 2021 akhirnya yang penting kalau cuan mau tarik aja gitu loh. Nanti nunggu halving lagi di 2024 berarti. Gitu. Jadi kalau sekarang menurut Mas Bram cocok nggak untuk beli dulu? Enggak kan? Kalau masih ngejar targetnya 10%, 20% sih masih oke ya. Yang penting targetnya jangan tebel-tebel gitu aja loh. Gitu. Mungkin sebelum kita masuk itu harus tahu, aku masuk di sini nanti targetku 10%, 20%. Ya udah cabut setelah itu. Jangan lama-lama. Ini benar-benar kayak tempat pencucian uang banget ya. Maksudnya kayak benar-benar cara mengkeruk komoditas orang-orang yang memang nggak mampu ya. Iya, ya, memang betul. Iya. Jadi Mas Bram, kalau misalkan Mas Bram rekomendasiin ke teman-teman ya, kira-kira ini bukan rekomendasi lah. Nanti salah lagi. Nanti lebih ke arah gini. Kira-kira ya opini menurut Mas Bram, BTC ini akan turun sampai berapa? Gini. Kalau kita berkaca yang 2017, itu angka 297 itu mentok di titik bawahnya itu sekitar 40 juta. Dari 300 oke Mas? 250 kan? 297. Oh enggak sampai 300 ya? Enggak sampai nyentuh 300 itu langsung ambles. Okay. Itu. Jadi 297 sampai 2018 pas 19 itu titik paling bawahnya sebelum mantul lagi itu di sekitar 40 atau 50 jutaan. Nah, itu dihitung persentasenya. Dari 297 sampai ke angka segitu itu berapa persen. Nah, nanti paling gampang adalah banyak spekulan itu sekarang ngomongnya kalau sampai di 100.000 US dollar, berarti 1,4 M kan. Nah, kita ngomongnya jangan jauh-jauh ke 100.000-nya, kita ngomongnya di 80.000 atau 90.000-nya aja. Nah, kalau udah ketahuan 80.000, 90.000, diukur juga titik bawah dengan persentase yang sama kayak di 2017. Nanti tahu titik paling bawah mantulnya di berapa. Kurang lebih kalau dari peaknya sampai titik bawah mantul lagi nanti, itu biasanya rata-rata di antara angka 85% sampai 90% turunnya. Nah, itu yang paling bawah. Berarti kurang lebih sekitar 450 ya? Ya, kurang lebih. Gitu sih. Iya. Jadi tinggal kurang lebih segitu sih angkanya. Setiap kali turun itu naiknya jadi 10 kali lipat gitu. Iya toh. Kan dari terakhir yang paling bawah, titik paling bawah kemarin 2018 itu di angka 40 juta toh. Sekarang udah berapa kalinya? 20 kalinya. Waktu sebelum itu 2013 ya? Ya juga sama. Oh ya? Dari berapa? Berarti 40 ya, berarti sekitar 2 juta. Iya. Kurang lebih angkanya mirip-mirip kok. Siapa yang gerakin itu ya Mas ya? Maksudnya nggak tahu. Polanya tuh sama, pasti begitu. Pasti kan ada yang gerakin kan, ini kok maksudnya bukan apa ya namanya, nggak mungkin siklus gitu loh. Kalau siklus kan namanya ada yang itu ya, tapi kan ini pasti ada yang gerakin. Iya, betul. Itu. Kemarin juga nggak sadar kalau ternyata Bitcoin itu kan digoreng juga sama papillon kan. Iya. Itu seluruh dunia nggak sadar. Padahal 2017 tuh kayaknya nggak ada yang gerakin ya? Nggak ada. Itu. Apakah mungkin besok di 4 tahun lagi waktu sekarang memang sudah papillon masuk ada lagi orang? Bisa juga. Gitu. Tiba-tiba Presiden Amerika mendukung kripto. Itu bisa juga. Itu tergantung siapa yang goreng. Karena kan sampai sekarang nggak tahu siapa yang bikin Bitcoin kan. Itu gosip-gosipnya justru papillon yang buat. Gitu. Sampai sekarang kan nama aliasnya kan nama orang Jepang. Sebenarnya orang itu juga nggak tahu. Bukan orang Jepang juga. Iya. Gitu. Lucu ya, jadi benar-benar kayak sekarang itu banyak yang bilang tuh kayak mainnya orang besar itu komoditi orang bawah. Ya. Benar-benar mereka cara mainnya itu benar-benar luar biasa sih. Jadi tapi teman-teman ya ini tuh setiap teman-teman ngelakuin dengar omongan apapun itu jangan langsung dipercaya juga. Jadi nanti nasibnya juga bakal sama kayak aku karena memang kita mendingan fokus di apa yang kita sudah pelajari dari dulu. Jadi memang kalau misalkan ada orang yang untung sekian-sekian itu ya memang terus sudah rezekinya mereka gitu loh. Jangan kita pengen pindah lagi. Ujung-ujungnya nanti malah nggak ada yang berhasil juga. Nah
terakhir nih Mas Bram, Siap. kira-kira investasinya Mas Bram ini akan selamanya terus ke kripto atau enggak gitu? Atau gimana? Pinter mancingnya dia. Enggak lah. Karena selama ini kan juga ada rasa khawatir tiba-tiba hilang gitu kan gimana. Ya makanya akhirnya kepikiran nih gimana kalau misalkan mulai harus berani nih beli tanah kayak beli properti kayak gitu. Betul. Nah, kebetulan kalau misalkan kamu dulu nggak bikin TikTok, aku nggak tahu kamu siapa. Dan aku sampai sekarang mungkin pasti masih all in-nya di kripto. Gitu, nggak kepikiran sama sekali. Karena gini, yang ngajar properti rata-rata orangnya kan sudah senior-senior ya, udah 40 ke atas. Betul. Omongnya tuh nggak nyambung gitu loh. Betul. Ketinggian mereka ngomong apa sih ini gitu kan. Nah, tapi kan kalau Semangkamon nyambung gitu loh. Oh, ini begini, oh ini begitu, gitu. Iya. Jadi sekarang dia mulai berinvestasi di properti. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, nih daftar di kelas ini. Thank you banget. Daftar nih. Oke teman-teman, kayak gini dulu aja perbincangan kita dengan Mas Bram ini. Thank you banget Mas Bram sudah ngeluangin waktu. Siap. Kita juga udah belajar banyak tentang kripto, tentang TikTok juga. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Mas Bram di Bisnis Bareng Bram di sini. Sama TikToknya juga, sama ada channel YouTube-nya. Ada. Septian Bramandita. Itu nama asli itu. Itu lebih kesehariannya Mas Bram. Kalau misalkan kalian melihatnya di sosial media yang lain masih fake ya kan. Di sini lebih real. Ya. Jadi kalian harus follow juga dan subscribe videonya dia. Thank you Mas Bram. Thank you. Terima kasih. Dadah teman-teman.